Di sini saya akan menjelaskan tentang ventricular septal defect atau VSD. Pencegahan ventricle septal defect atau VSD. Defek septum ventricle sulit dicegah karena umumnya terjadi karena faktor bawaan lahir, namun risiko VSD dapat diturunkan dengan menjalani gaya hidup sehat selama hamil agar kesehatan atau perkembangan janin tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, menjalani diet seimbang dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, tidak merokok, membatasi konsumsi minuman alkohol, tidak menggunakan narkoba, mencegah infeksi, dan melakukan vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan. Pencegahan ventricular septal defect atau VSD. Pengobatan ventricular septal defect. Pada sebagian besar kasus, bayi yang terlahir dengan VSD berukuran kecil tidak memerlukan operasi untuk menutup lubang. Dokter hanya akan memantau kondisi bayi dan kemungkinan munculnya gejala melalui pemeriksaan secara rutin serta menunggu apakah lubang dapat menutup dengan sendirinya. Jika defek septum ventricle berkurang sehingga besar dan menimbulkan gejala, maka operasi menjadi jalan terbaik untuk menangani kondisi ini. Beberapa faktor penyebab yang diduga mempunyai pengaruh terjadinya VSD, yaitu 1. Faktor parental. A. Ibu menderita infeksi rubella. B. Ibu alkoholisme. C. Umur ibu lebih dari 40. D. Ibu menderita. E. Ibu meminum obat-obatan penenang atau jamu. 2. Faktor genetik. A. Anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. B. Ayah dan ibu menderita penyakit jantung bawaan. C. Kelainan kromosom, misalnya sindrom Down. D. Lahir dengan kelainan bawaan lain. Pencegahan ventricular septal defect atau VSD. Defek septum ventricle atau VSD sulit dicegah karena umumnya terjadi karena faktor bawaan lahir. Namun risiko VSD dapat diturunkan dengan menjalani gaya hidup sehat selama hamil agar kesehatan dan perkembangan janin tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: A. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. B. Menjalani diet seimbang dengan mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi. C. Berolahraga secara teratur. D. Tidak merokok. E. Membatasi konsumsi minuman alkohol. E. Tidak menggunakan narkoba dan mencegah infeksi dan melakukan vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan. Dan jangan lupa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Sekian dari saya, terima kasih.